Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Lewat peraturan Presiden, Prabowo Subianto ubah skema potongan aplikator untuk pengemudi ojek online dari 20% menjadi 8%. Senada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut BPI dan Antara sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online. Kabar baik bagi para pengemudi ojek online. Pada peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026. Dengan terbitnya Perpres ini, maka perusahaan aplikator wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja, pemberian BPJS Kesehatan, hingga asuransi bagi seluruh pengemudi ojek online. Tidak hanya itu, lewat Perpres ini, potongan aplikator ojol berubah dari 20% menjadi 8%. Saya juga telah tanda tangan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Menindaklanjuti peraturan Presiden, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut jika BPI dan Antara sudah sepakat membeli saham sebagian aplikator ojek online. Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham. Tadi juga sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan, tapi pasti paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8%. Tidak hanya membeli saham aplikator ojek online, saat ini pemerintah dan DPR juga tengah membuat simulasi terkait status hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan aplikator ojek online. Dengan terbitnya Perpres nomor 27 tahun 2026 dan dibelinya saham aplikator oleh pemerintah, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan para pengendara ojek online semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur akhir pekan, warga Jakarta menghabiskan waktu dengan mengunjungi Taman Langsat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lantas seperti apa kemeriahan pengunjung di sana? Sudah ada rekan kami Nata. Nata, bagaimana situasi liburan akhir pekan di Taman Langsat? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Jika Noval dan juga pemirsa ingin berlibur dengan keluarga, menghabiskan waktu long weekend seperti itu dengan budget yang minim, Noval dan juga pemirsa bisa datang ke Taman Bendera Pusaka karena di sini berbagai fasilitas penunjang pun tersedia, mulai dari sarana olahraga, kemudian sarana bermain anak sampai dengan perpustakaan. Kemudian jika Anda saksikan juga di sini banyak sekali masyarakat dari DKI Jakarta yang datang dari berbagai daerah ini untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga anak-anak terutama, karena di sini berbagai fasilitas penunjang pun tersedia lengkap. Selain taman bermain, ada juga beberapa anak juga yang sedang olahraga, kemudian juga menggunakan fasilitas bermain bola dan lain-lain. Selain itu juga bagi orang tua yang memang mengantar anak, ini bisa juga berpiknik di pinggiran-pinggiran ataupun di rumput-rumput yang hijau dan juga luas. Karena di sini juga selain itu bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar oleh anak untuk bersosialisasi dan juga berkumpul bersama dengan teman-temannya. Dan saya pun akan mencoba bertanya dengan salah satu orang tua yang ada di sebelah sisi kiri saya. Halo Ibu, dengan siapa namanya Ibu? Ibu Mia. Ibu Mia datang sini sama siapa aja, Bu? Awalnya sama suami, tapi sama anak tuh lagi main. Oke. Sini. Ibu Mia kenapa memilih liburan sama keluarga ke sini, Bu? Ini kebetulan lagi diajak sama suami, kan suaminya kerjanya di sini. Oh gitu. Ini proyek ini Taman Langsat. Oke, Ibu, habis dari sini kira-kira rencananya mau kemana lagi? Ini muter-muter sini aja deh. Balik lagi saya kan dari Bogor. Oh, dari Bogor juga. Iya, jauh banget. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas informasi dan waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Ya, itulah pemirsa, ternyata Ibu Mia ini dari Bogor jauh-jauh untuk bisa datang ke sini karena memang semenjak diresmikan pada bulan Maret yang lalu, tentunya masyarakat sangat antusias menjadi salah satu daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas liburan bersama dengan keluarga. Kemudian untuk
Lokasi sendiri ini beroperasi selama 24 jam, kemudian fasilitas penunjang seperti sarana bermain anak ini dibuka dari pukul 6 sampai dengan pukul 9 malam. Sementara saya kembali kepada Anda di studio, Noval. Wah, ramai sekali Nata ya. Intinya untuk para orang tua jangan sampai kehilangan anaknya, terus pantau anaknya dimanapun anaknya bermain. Terima kasih Nata atas laporannya, selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemandangan unik tersaji saat unjuk rasa. Sejumlah buruh bermain bola bersama polisi. Di tengah Jalan Gatot Subroto yang ditutup, 2 gawang kecil berbahan bambu dipasang di kedua sisi. Masa buruh dan polisi tampak asik mengolah bola plastik. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi kaum buruh. Selain menerbitkan Perpres tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK, pemerintah juga berjanji untuk membangun 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Untuk kedua kalinya, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta. Tak sekedar hadir, Prabowo juga mengumumkan kebijakan baru sebagai kado bagi tenaga kerja Indonesia. Kebijakan yang pertama adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Dengan terbitnya Perpres ini, pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akan memiliki jaringan pengamanan dan perlindungan. Perlindungan juga diberikan bagi buruh di sektor maritim. Lewat Perpres Nomor 25 Tahun 2026, standar perlindungan dan kesejahteraan bagi para awak kian terjamin. Pekerja transportasi online juga turut mendapatkan kado dengan terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Maka perusahaan aplikator wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja, pemberian BPJS Kesehatan hingga asuransi. Yang membuat para pengemudi ojol bersorak. Lewat Perpres ini, potongan aplikator ojol berubah dari 20% menjadi 8%. Di Hari Buruh Internasional, pemerintah juga berjanji membangun 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Tidak hanya kampung nelayan, pemerintah juga berjanji menyediakan 1 juta unit rumah bagi para buruh. Rencananya, rumah akan dibangun di sekitar kawasan industri. Di sisi legislasi, setelah 22 tahun, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT juga akhirnya disahkan. Selain itu, Prabowo juga berjanji akan menuntaskan RUU Ketenagakerjaan. Pada peringatan Hari Buruh Internasional kali ini juga, negara mengakui Marsinah sebagai pahlawan nasional. Usai pidato peringatan Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto memberikan sebuah kemeja yang dikenakannya di saat Hari Buruh berlangsung. Ya, momen ini kini langsung mendapat sambutan meriah para buruh yang ada di bawah panggung. Usai melemparkan baju safarinya, Prabowo Subianto dengan hanya menggunakan kaos dalam, kemudian menghampiri buruh. Sesekali Prabowo berhenti untuk bersalaman dan menyapa para buruh. Dalam aksi May Day, ribuan buruh menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari tolak upah murah, hapus outsourcing, reformasi pajak, hingga antisipasi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Hari ini ribuan buruh menggelar aksi Hari Buruh atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Para buruh akan berorasi menyuarakan 11 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya pertama, sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Kedua, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Ketiga, antisipasi potensi PHK besar-besaran akibat konflik di Timur Tengah. Keempat, reformasi pajak diantaranya dengan menghapus pajak tunjangan hari raya, pajak jaminan hari tua, pajak pesangon, dan pajak jaminan pensiun. Kelima, sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Keenam, antisipasi PHK industri di bidang tekstil dan nikel. Ketujuh, antisipasi PHK industri semen.
8. Ratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang anti kekerasan pada pekerja perempuan di tempat kerja. 9. Turunkan pemotongan tarif ojek online menjadi 10%. 10. Revisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang lebih adil pada buruh. Dan ke-11, angkat guru dan pekerja honorer menjadi ASN, bukan sebagai P3K. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyebut aksi buruh hari ini akan berjalan damai dan penuh sukacita. Tim Liputan iNews melaporkan.